Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu yang ada di tengah-tengah kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami selama 1 minggu, melindungi, maka hari ini boleh menyembah Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Tuhan, kami sudah menyembah Engkau melalui puji-pujian, pembacaan firman. Sekarang kami boleh merasa lebih dekat dengan Tuhan dan menyembah Engkau melalui terang kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami dengan melampaui keterbatasan kata-kata manusia. Kiranya Roh Kudus menolong hamba yang kecil dan terbatas ini. Roh Kudus menaungi seluruh jemaat kami ini, supaya hati dan pikiran dituju kepada Tuhan sajalah. Firman Tuhan sajalah. Jauhkanlah segala gangguan. Tuhan memberkati seluruh ibadah ketiga yang ada di se-Jepang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri, kita baca bersama-sama teks untuk pada khotbah hari ini terdapat dari Efesus pasal 4 ayat 32. Kita baca bersama-sama dengan bersuara Efesus pasal 4 ayat 32. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih merasa dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Silakan duduk kembali. Selamat beribadah dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kita merasa bersyukur kepada Tuhan, mengingat penyertaan dan pertolongan Tuhan selama musim hujan yang kurang enak di Jepang. Minggu ini barulah masuk ke musim panas yang betul. Maka kita perlu hati-hati supaya jangan kena netsushou seperti Ibu Atsumi baru kena. Caranya jaga harus jangan segan-segan pakai AC. Walaupun ongkos listrik sedikit naik, tapi menurut perusahaan PL hanya 1 jam berasang yen saja. Dan rajin minum air. Kami sendiri telah menikmati hawa sejuk di Indonesia yang baru masuk ke musim kemarau. Karena kami diundang lagi untuk kebaktian tahunan nasional YPPI, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia di Batu Marang ke-61. Luar biasa Tuhan pakai pelayanan YPPI sebagai sumber kebangunan rohani untuk gereja-gereja di Indonesia sejak tahun 1970-an. Maka kami sendiri dipanggil oleh Tuhan ke Indonesia tahun 1972 September. Sejak itu kami bergabung dan melayani bersama-sama dengan
YPPI ini. Dan tahun ini temanya Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan tema sebagai sesi pendidikan Alkitab bagi kami adalah tema yang sama dengan hari ini, Forgiveness is healing. Pengampunan adalah kesembuhan. Tema ini sangat prinsipil secara rohani dan untuk pertumbuhan iman dan pentingnya untuk kehidupan beriman. Maka hari ini ingin bersama-sama di sini sharing lagi tentang tema ini. Hal pengampunan adalah boleh dikatakan anugerah Allah dan hakikat Injil. Tuhan Yesus berkata dalam satu nats amanat agung, yaitu Lukas pasal 24 ayat 46 dan 48. Dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Inti amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada gereja. Kamu adalah saksi Kristus tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan Yesus menyerahkan amanat agung juga kepada Rasul Paulus. Ingat kisah para Rasul pasal 26 ayat 18. Aku mengutus kamu ke bangsa-bangsa untuk membuka mata mereka, berubah dari kuasa gelap kepada terang, dari kuasa iblis ke Allah, supaya memperoleh pengampunan dosa oleh imanmu kepadaku dan menerima apa yang dijanjikan bagi orang-orang kudus. Inti pekabaran Injil, inti kesaksian, inti Injil adalah pengampunan dosa. Maka di dalam perjanjian lama juga suka disebut Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Seperti Mazmur pasal 99 ayat 8. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka. Menurut Nabi Mika, pada waktu bangsa Israel menghadapi terakhir akan habis, nanti jadi tawanan ke utara. Tetapi Tuhan janji ada sisa-sisanya. Dikatakan demikian, Mika pasal 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang
memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murka yang untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, walaupun dosa bangsa Israel sudah meluap, Tuhan sudah tidak tahan, sudah menyerahkan bangsa Israel kepada Asyur dan Babel. Tetapi janji ada sisa-sisanya. Supaya mereka dapat pengampunan dosa. Karena Allah adalah Allah yang mengampuni dosa. Istilah pengampunan, kalau bahasa Greek yang dipakai dalam Efesus yang tadi, itu kairazo. Cari artinya dengan kamus bahasa Greek, ada artinya demikian. Give freely, memberi bebas. Kasih dengan rela, menyerahkan dengan senang. Ini kira-kira arti kata pengampunan, mengampuni. Memang bahasa Inggris juga apa? Forgive kan? For demi give. Jadi pengampunan adalah menyerahkan, memberi dengan rela. Maka disebut pengampunan adalah anugerah Allah. Pemberian dari Allah. Tetapi apakah Allah hanya begitu-begitu saja bisa mengampuni? Tidak mungkin. Allah Maha Tahu, Allah Maha Suci, Allah yang Maha Kuasa. Allah sendiri menentukan dosa akibatnya maut. Dosa hanya ditebus dengan penumpahan darah, nyawa. Maka Allah yang mengampuni adalah Allah yang satu-satunya menghakimi, berkuasa, berhak menghakimi. Allah itulah dapat mengampuni. Maka kita ketemu dengan satu ayat seolah-olah sulit ditafsir. Tetapi arti yang dalam. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Di sini ada ayat yang agak membingungkan penafsir Alkitab. Dikatakan demikian. Jika engkau ya Tuhan mengingatkan ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Kalau Tuhan yang mengampuni, disukai ya, disenangi, disyukuri kan? Oh, mengapa disebut ini? Padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Sebelumnya ayat 3. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan Maha Tahu. Maka siapa yang bertahan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu? Tahu segalanya. Tapi Tuhan itu mengampuni. Artinya
Allah yang Maha Tahu, Allah yang satu-satunya berhak dan berkuasa mengampuni. Artinya, Allah yang tidak sama-sama dengan dosa. Allah yang menghakimi dosa, itulah Allah yang sungguh. Tapi Allah itu mengampuni. Kenapa? Ada Tuhan Yesus berkata, waktu orang lumpuh sejak lahir dengan 4 orang, katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Farisi ahli Taurat mengamuk. Mana manusia mampu mengampuni dosa? Tidak ada. Tuhan Yesus berkata, di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itulah Allah. Jadi anak manusia berhak mengampuni. Dia menumpahkan darah, nyawa untuk mengampuni dosa manusia. Maka orang sudah betul tahu Allah. Allah yang betul-betul Maha Tahu, Maha Hakim. Ini semua manusia tahu. Tetapi tahu hanya takut-takut Allah. Tetapi kalau sungguh tahu Allah yang mampu, Allah Maha Tahu, itulah yang menghakimi. Allah itulah ada yang benar dan menebus dosa. Dengan pengorbanan anak Allah, Allah sendiri jadi manusia, menumpahkan darah nyawanya untuk menggantikan nyawa manusia berdosa. Maka kalau sudah tahu ini, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menghakimi, itulah Allah yang mengampuni. Karena ada pemberian, penebusan, pengorbanan. Maka orang yang betul tahu itu ada yang betul. Banyak orang tahu takut-takut Allah. Banyak orang seperti ditagi buat aluma supaya diampuni. Apakah Allah begitu? Allah yang benar. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu. Tahu segalanya. Tahu segala kelemahan dosa kita. Allah itulah mampu mengampuni dengan penebusannya. Anak Allah, anak sendiri menumpahkan darah. Maka orang yang tahu betul-betul Allah yang menyatakan firman, ini Allah yang betul. Di situlah ada manusia takut. Bukan takut-takut hantu. Sungguh kagum. Sungguh bisa hanya bersujud. Itulah Allah mengampuni. Supaya ditakuti. Maka orang yang betul mengerti Allah yang benar. Rancangan yang benar. Keselamatan penebusan yang nyata. Aku diampuni dosa oleh Allah yang Maha Tahu, yang Maha Hakim. Orang itulah menerima, mengalami pengampunan total, sempurna. Orang demikianlah bisa mengampuni orang lain sebagai
maka haru mengampuni sangat dipentingkan. Seperti dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengahnya dikatakan, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang. Apakah Ibu Bapak secara jujur itu gampang menyebut ini? Tidak terasa apa-apa. Karena sudah sejak sekolah minggu sudah hafal. Hafal saja kah? Tapi secara jujur dan serius memikir, betul-betul doa ini terjadi bagaimana ya? Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang. Seperti saya mengampuni teman yang bersalah, ya separuh-separuh mengampuni. Kalau dia kembalikan pinjaman uang, saya mengampuni. Mengampuni dengan syarat, Tuhan juga mengampuni kita dengan syaratkah? Secara jujur, apakah Ibu Bapak setiap kali waktu berdoa Bapa kami merasa memikir ya, ampunilah dosaku seperti aku mengampuni kesalahan orang. Apalagi setelah selesai Tuhan mengajar isi doa Bapa, apa yang disambung? Matius pasal 6 ayat 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah sambungan dari doa Bapa kami. Maka harus mengampuni sangat penting dalam isi doa kami. Maka Tuhan Yesus menambah dengan kata-kata yang begitu cerah, tajam. Sekali kita merenungkan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengapa begitu keras Tuhan Yesus mengajar? Karena hal pengampunan adalah sangat penting untuk orang beriman. Orang percaya Tuhan Yesus, tapi tidak hanya berkata-kata. Sungguh-sungguh mengalami kerajaan Allah, kuasa Allah, seperti isi doa Bapa kami. Kalau tidak mengampuni, Allah tidak mengampuni. Artinya, orang yang sungguh percaya doa Bapa kami dari Tuhan Yesus serius. Setelah mengaku berdoa-doa Bapa kami disambut. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa mengampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni juga. Maksudnya harus mengampuni, jangan main-main. Jangan sekedar. Jangan pura-pura. Sungguh, ini hubungan dengan Allah. Bergantung kepada itu. Mengapa? Kalau tidak, ada hal yang tidak bisa mengampuni. Ini bahayanya. Bagi orang Kristen boleh dikatakan satu bahaya yang sangat hati-hati. Karena firman Tuhan mengajar, kalau kita tidak mengampuni, disitulah
ada kesempatan. Itulah wilayah si iblis. Iblis bertempat. Iblis masuk. Iblis bisa menguasai. Maka begitu keras. Kita melihat 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Paulus mengajar kepada Korintus tentang haru pengampunan. Orang yang berdosa sungguh bertobat, ampunilah. Jangan main-main, jangan setengah. Tapi kalau mengampuni, demikianlah. Kalau tidak, ada bahaya. Kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada hal, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau tetap mengampuni betul-betul, iblis beruntung. Artinya, kerugian besar bagi orang percaya. Dipermainkan. Iblis untung, kita rugi. Firman Tuhan mengajar tentang taktik iblis. Mudah-mudahan nanti ada seminar misi tentang roh jahat, iblis, bisa kita sama-sama lebih banyak belajar. Tapi hari ini hanya singkat. Firman Tuhan mengajar hati-hati itu tempat atau kesempatan iblis bekerja. 1. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Jangan marah sampai matahari terbenam. Kalau tidak, iblis berkesempatan. Perasaan marah. Kalau terus simpan, itulah iblis berkesempatan bekerja. Jadi bagian perasaan ini bagian yang mudah diserang oleh iblis. Keamaratan. Ada contoh lagi, rasa iri, rasa cemburu. Firman Tuhan mengingatkan kita kejadian Raja Saul. Kita ingat 1 Samuel pasal 18 ayat 9 dan 10. Waktu Daud sebagai panglima tentara Israel menyerang total, menang kepada musuh, kembali ke Yerusalem. Wanita-wanita di Yerusalem nyambut dengan sukacita kedatangan kembali Daud. Mereka katakan, Saul mengalahkan ribuan, Daud mengalahkan puluh ribuan. Firman Tuhan katakan, sejak dengar itu, Saul mau membunuh Daud. Karena dia pikir, rakyat kasih sambut Daud dengan puluh ribuan. Sekarang bagi Daud yang tidak ada hanya adalah kedudukan raja. Sejak itu, iblis, roh jahat masuk. Langsung Saul ambil tombak. Waktu Daud datang lapor, mau bunuh. Sejak itu seperti gila. Ini Daud setia. Sampai mati setia berperang untuk Raja Saul, untuk rakyat Israel. Saul mau bunuh. Gila-gila. Itulah firman Tuhan katakan. Iri hati, cemburu. Bagi dia,
satu hal yang tidak ada adalah kursi kerajaan. Rasa cemburu sangat hati-hati. Oh, dia begitu, dia gitu, dia gitu. Rasa cemburu, rasa iri. Ini wilayah teritori. Iblis bisa bergerak. Dan masih ada lagi bagian keinginan. Seperti keinginan duit. Contohnya Yudas. Mengapa jual Tuhan Yesus? Karena sudah sebelumnya suka judi uang karena dia bendahara. Akhirnya apa? Firman Tuhan katakan Lukas pasal 22 ayat 3. Iblis masuk ke Yudas. Yohanes katakan iblis masukkan pikiran menjual Yesus kepada hati Yudas. Tapi Luka itu katanya dokter, lebih teliti. Bukan hanya pikiran saja. Iblis masuk ke Yudas. Artinya menguasai total. Maka membuat sampai menjual Tuhan Yesus. Pikirannya, perbuatannya, kebiasaannya sudah dimakan oleh iblis. Dan keinginan seksual juga hati-hati. 1 Korintus pasal 7 ayat 5 katakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama waktu sementara, supaya kamu mendapat waktu supaya berdoa. Sesudah itu kembalilah kamu hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu. Firman Tuhan mengajar, menerangkan wilayah kesempatan, keadaan yang bisa diserang oleh iblis. Iblis tidak bisa sembarangan bekerja. Roh jahat tidak seperti Roh Kudus itu menguasai kita, mencoba tidak. Hanya cari kesempatan. Ada wilayah, ada kesempatan. Itulah khususnya firman Tuhan ajak bagian perasaan, bagian keinginan, hati-hati. Banyak orang Kristen jadi rugi. Sebenarnya orang Kristen sudah anak terang, anak mulia. Harusnya begini baiknya, diberkatinya, melayaninya, dihormatinya, berharganya. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa seperti terikat, tak ada kebebasan karena sudah ada perasaan tidak mengampuni. Kadang-kadang bukan mengampuni orang, kadang-kadang tidak mengampuni diri sendiri. Aku adalah orang demikian. Aku sudah salah. Aku sudah berlangkah salah. Maka dia terus. Akhirnya dikejar oleh iblis. Iblis beruntung. Memang inilah taktik umat Allah, umat terpilih, umat berharga, umat kudus, umat kerajaan imam tidak berfungsi. Hanya orang Kristen bergereja, tapi ikut hanya berjatuh di tengah-tengah seperti berenang.
Saya melihat kemarin Tonga itu gambar bergerak cucu yang pertama, bukan pertama, anak pertama dari anak bungsu baru umur 6 tahun. Dia belajar berenang di sungai. Baru menyeberang ke sini. Jangan-jangan kita sudah Kristen, percaya Tuhan, tapi hidup di dunia seperti ada orang Kristen suka berenang, masuk tuh 50 menit baru hari Minggu beribadah begitu. Baca firman begitu. Kehidupan iman orang Kristen, tapi kehidupannya tidak rasa betul-betul Tuhan hidup, Tuhan bersama. Pujian kita juga tidak segenap hati. Ibadah memuji Tuhan, tapi separuh hatinya tidak segenap. Dengan segenap jiwa, segenap hati. Karena apa? Dosa sudah beres. Tidak ada iblis menggoda. Tidak ada tempat iblis yang menyinggung lagi. Tidak bisa. Itulah pengampunan. Sudah total dikaruniakan. Maka kita terima sepenuhnya. Kalau tidak, ada bahaya. Begitu keras Tuhan Yesus menasihat kita. Kalau tidak mengampuni, Allah tidak mengampuni. Kalau begitu, terakhir, bagaimana kita bisa mengalami pengampunan? Pertama, mengampuni dengan segenap hati, semua hati. Seperti tadi kita melihat 2 Korintus pasal 2 ayat 11. Kalau mengampuni di mana? Di hadapan Kristus. Di hadapan Kristus. Dengan segenap hati. Hati kita belajar terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Memikir, pengampunan Allah. Merasakan betul-betul ada pengampunan total, sempurna. Baru bisa hendak dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan pendeta juga ada guna. Satu dengan tabrak, damai di hadapan pendeta, ada baik. Gembala kita, pendeta, mimbar, mendamaikan. Syukur satu dengan yang ada. Di hadapan pendeta mengaku bagus. Tapi pendeta bisa ditipu. Ya, mengampuni, tapi hatinya belum tahu. Tahu hatinya Tuhan Yesus. Maka di hadapan, di tengah-tengah ada Yesus. Tapi teorinya gampang, praktisnya tidak gampang. Saya ada satu pengalaman yang sungguh belajar taktik iblis, bagaimana meremehkan iman orang kita. Dulu pernah saya sharing juga karena ini satu pengalaman yang sangat berarti bagi saya sendiri. Pada waktu itu ada acara rancong seperti kebanggaan rohani untuk kaum ibu di kota Gotemba, daerah Fuji. Setelah selesai khutbah,
Ya, sangat diberkati. Beberapa ibu-ibu ambil keputusan dan seorang ibu datang kepada saya. Tolong pendeta doakan saya. Saya sudah lama jauh dari Tuhan. Mau kembali kepada Tuhan. Ceritanya begini. Dia majlis. Gereja cukup besar. Dan setiap waktu Natal di kota itu ada Natal gabungan. Maka dari beberapa gereja wakilnya jadi bikin panitia melaksanakan Natal gabungan kota itu. Satu waktu ada rapat majelis untuk menentukan siapa tahun ini wakil ke panitia Natal gabungan. Seorang majelis ibu katakan demikian. Tahun ini kita utus ya yang rohani yang berpengalaman. Ibu ini sudah bertahun-tahun jadi wakil. Dengar, tahun ini utuslah orang rohani. Artinya apakah saya sudah bertahun-tahun kurang rohani, kurang berpengalaman? Saya sudah puluhan tahun majelis. Pikir-pikir itulah pikirannya dipermainkan. Maksudnya apa? Biasanya ibu suka masukkan pikiran negatif, pendaya negatif. Kok ibu itu sendiri jauh lebih muda dari saya sebagai majelis. Dia suka malas-malas. Jauh lebih kurang rohani dari saya. Dia sebut saya kurang rohani. Wah, setiap hari Minggu melihat wajahnya, tidak mau. Dia mendekatiku. Akhirnya merasa berat ikut ibadah. Suka absen. Dia kebetulan pemain ganti-gantian. Maka akhirnya dia ikut ibadah hanya waktu tugas main piano saja. 1 bulan sekali 2 kali. Akhir-akhirnya waktu itu dia sudah tidak bekerja lagi. Dia kena yang firman Tuhan. Mau, sungguh-sungguh mau beres. Saya melihat dia, ibu. Saya tahu masalahnya. Ibu, sekarang waktunya betul-betul perlu diampuni. Perlu mengampuni. Supaya sembuh. Sembuh penyakit kerohanian. Imannya undur. Mengakulah. Karena firman Tuhan mengajar. Mengaku dengan kata-kata. Itulah penting. Seperti Mazmur pasal 32 ayat 5. Aku akan mengaku kepada Tuhan. Sekarangnya mengaku. Seperti Mazmur pasal 51 ayat 11-12. Katakan demikian. Saya tunjuk ayat ini. Matius pasal 51. Bisa lihat. Matius pasal 51 ayat 11 dan 12. Pengakuan Raja Daud setelah bikin dosa dia bertobat. Mazmur 51 ayat sudah muncul. Kita melihat Mazmur 51. Ya, kita ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku taat Allah. Dan berbahagialah batinku dengan roh yang teguh. Itulah mengaku dengan kata-kata. Barulah hati tidak itu. Hati yang sakit, hati yang bengkok,
hati yang jadi keras ditahir. Dibaharui batin. Karena apa? Dengan roh yang teguh. Roh dari Allah bekerja teguh. Akhirnya hati diperbaharui. Ibu ini mengerti. Saya ajak ibu harus mengaku dengan kata-kata. Ikut pengakuan kata-kata dengan saya. Sama-sama berdoa. Saya berdoa, Bapa di surga, Bapa di surga. Terima kasih pengorbanan Tuhan, pengampunan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Sekarang aku mengampuni si ibu si ibu ini. Aku siap mengampuni si. Seperti usir anjing. Tidak bisa sebut. Ibu, penting sebut nama. Karena melalui nama, perbuatan orang itu melukai ibu. Perlu ibu ini serahkan kepada Tuhan. Lagi, Bapa di surga, makasih pengampunan. Aku siap mengampuni si A. Aku mengampuni si A. Oh, seperti kena tabrak. Lama, 5 menit, 6 menit. Urang-urang. Ibu, cobalah ikut ya sekali lagi. Aku siap mengampuni si aku. Dia seperti jatuh. Lama nangis. Saya angkatlah ibu wajahmu. Wajahnya sedikit lain dari itu. Wajahnya berubah. Karena apa? Batinnya, luka batinnya mulai ditahir. Dijamah oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Roh teguh mulai bergerak, menggerakkan hati. Hati itu berubah. Bapak sekalian, itu firman Tuhan mengajar. Apa yang ada dulu terjadi dengan siapa, dengan kasus apa, masih ada dalam hati kita, kehidupan kita. Ada bagian-bagian. Mari, siap membuka, mengaku dengan kata-kata. Di situlah ada pembaharuan hati, roh teguh membaharui batin dan hati. Ini secara pribadi dan ini secara suku bangsa pun demikian. Ada artikel khusus dalam weekly majalah Newsweek edisi minggu terakhir bulan Mei yang lalu. Namanya pembunuhan massal di Rwanda. 30 tahun dulu. Bagaimana sekarang pendamaian dan penyembuhan. Bertahun-tahun tidak ada beres. Karena rasa marah, rasa dendam tetap ada. Karena mayoritas suku mayoritas Hutu membunuh massal suku kecil Tutsi sampai 700-800 ribu orang. Baru 10 tahun ini ada proyek khusus namanya Mubura Uskubum. Ini artinya bahasa Rwanda artinya aku mengampuni kau, maka kau mengampuni aku. Itu nama proyek. Melayani kepada orang yang suaminya dibunuh,
anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh. Itu mereka tidak bisa mengaku. Tapi itulah pelayan itu. Melayani akhirnya mengaku dengan kata-kata. Aku mengaku. Akhirnya kau mengaku. Melalui proyek ini 65.000 orang disembuhkan. Tuhan mengajar cara mengalami pengampunan total dengan kata-kata. Dan kalau sudah sungguh mengalami forgiveness, anugerah Tuhan, pengampunan betul, dapat healing, sembuh. Hubungan dengan Tuhan betul diberkayakan. Anugerah Tuhan makin dinyatakan. Saya ada satu pengalaman lagi di Indonesia yang sungguh indah. Waktu kami 8 tahun di Pedalaman Kalimantan Barat dan pindah ke Pontianak 2 tahun untuk memulai STT-AT. Baru pindah ke Pontianak, gereja GKKB, gereja Keturunan Chinese, gereja terbesar di Pontianak, di Jalan Gajah Mada. Waktu itu juga ada jemaatnya kira-kira 1.000, dewasa 300-an, pemuda-pemudi juga demikian, dan anak-anak sekolah minggu ada 200-300. Ya, Ibu Asmi bertanggung jawab. Mereka datang kepada saya, pendeta dan ketua majelis, karena pendeta mau ke Amerika, perlu gembala. Karena gereja Keturunan Chinese biasanya tamat STT jadi gembala muda, peminju jadi gembala tidak gampang. Sekurangnya 10 tahun membuktikan diri. Jadi ada pendeta pergi. Sebenarnya ada 3 penginjil, evangelis. Tapi perlu gembala. Kebetulan istri pendeta yang mau ke Amerika, saya sempat mengajar di Batu sebelum ke Kalimantan. Mereka datang minta jadi gembala. Kami susah menerima. Berat hati. Karena kami datang ke Pontianak untuk memulai STT. Apalagi saya tidak bisa bahasa Chinese, bahasa Koi. Kalau di Pontianak lagunya bahasa K dan bahasa Cucu. Saya tidak tahu tiga-tiganya. Jadi, mau saya tidak mampu. Tapi pendeta katakan, sebenarnya pendeta Tsumi, kami juga merasa berat mengundang Bapak sebagai gembala. Karena Bapak tahu, di Pontianak dulu terjadi pembunuhan massa dari tentara Jepang. Maka itu jemaat juga masih ada banyak yang meninggal. Ketua majelis katakan, maaf pendeta, ayah saya juga dibunuh di Maldo. Oh, saya sudah tidak daya lagi tolak. Oke lah, apa yang kami bisa bantu lah. Melayani. Sungguh kami merasakan kasih Allah kuasa pengampunan. Waktu saya pertama kali berdiri member 300-an dewasa, saya kata, saya diundang jadi gembala di sini bukan di luar rancangan, di luar kemampuan saya. Saya hanya mengingat terjadinya hal yang sadis berat dulu. Saya sebagai orang Jepang minta maaf. Dan saya siap melayani untuk jemaat. Wah, jemaat mungkin setengah masih gini, setengah serangka. Wah, betul-betul antara 15 majelis, 3 orang majelis ayahnya dibunuh di Maldo. Tapi mereka paling menunjang kami.
lagi mengaji kami. Sampai waktu kami harus pindah ke Jakarta, Ketua Majelis datang kepada saya. Pendeta Moksu, Anggai Moksu. Jangan pindah, kalau Bapak mau pindah, saya juga unjuk dari Ketua. Kami merasakan betul-betul kasih Tuhan. Pengampunan yang nyata. Apa yang terjadi? Cuma kami hanya 2 tahun. Memang ibadah paginya ya sedikit saya tambah 300-an, hampir dekat 400. Tapi ibadah sore untuk pemuda-pemudi. Waktu kami bertanggung jawab kira-kira 150 setiap hari minggu. Setiap minggu bertambah-tambah. Dan waktu Natal, waktu Paskah 2 tahun 4 kali orang dibaptis. 70, 80, terakhir yang paling banyak 87 orang. Baptisan, seperti baptisan masal. Dan kalau gereja keturunan ini harus Islam. Dan ada nama-nama satu-satunya. Panggil nama, susah namanya ini apa? Jadi Mucia Shoham. Satu orang 1 menit lebih. Coba 80 menit. 80 menit. Walaupun di bawah katulistiwa, tapi pinggang saya, kaki saya sudah jadi beku. Tapi hati saya berkobar-kobar. Tuhan memberkati. Waktu kami tinggalkan Pontianak, ibadah pemuda-pemudi GKKB sampai 400 orang. Setiap hari. Kalau ada pengampunan, ada healing, kesembuhan, hubungan dengan Tuhan, sembuh, total. Maka mengalami kuasa Allah, berkat Allah, mengalami hati kita. Apa? Pujilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sepenuhnya memiliki Tuhan. Mengalami kuasa Allah. Sepenuhnya. Inilah kekuatan. Anugerah. Dari Tuhan yang menyediakan untuk kita. Mari kita berdoa. Saya minta pendeta mimbar berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari masing-masing kita mengambil waktu sejenak berdoa. Mari tundukkan kepalamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan telah berbicara hari ini. Saudara-saudara, mari di hadapan Tuhan, jikalau masih ada yang belum kita bereskan, jangan biarkan iblis bertahta di sana. Jangan biarkan kuasa kegelapan menang atasnya. Dan jangan biarkan engkau terus-menerus dikuasai oleh kemarahan. Pikiran-pikiran yang terus mengentertain negatif dan membuat engkau tidak bisa bertumbuh, tidak bisa menikmati firman Allah. Entah itu dengan relasi suami atau istri, orang tua dengan anak-anak, dengan sesama, bahkan dengan teman kerja, teman sekolah. Hari ini firman-Nya telah berbicara. Hari ini angkatlah hatimu kepada Tuhan. Mohonlah pengampunan kepadanya. Dan mohonkanlah belas kasihan Tuhan supaya engkau dan kita semua bisa membuka hati untuk bisa mengampuni siapapun yang hari ini menjadi pergumulan kita. Buka suaramu, buka hatimu, bicaralah kepada Tuhan.
mengakulah dengan mulut, berdoalah secara pribadi. Mari ambil waktu pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Dengan jujur kita berdoa di hadapan Tuhan. Angkat suaramu dan berdoalah. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdoa kepadamu, memohon kepadamu. Biarlah pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami, menolong kami, memampukan kami untuk bisa dapat membuka hati kami hari ini. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau memperhatikan bahkan sampai kedalaman hati kami. Jikalau di antara kami yang berseru hari ini dalam doa masing-masing, mulai menyuarakan permohonan untuk bisa dapat mengampuni siapapun yang saat ini bersengketa dengan kami, yang berselisih dengan kehidupan kami, yang membuat kami bergumul, yang membuat kami bisa undur, dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu, biar firman-Mu ini sungguh menolong kami. Tuhan, tolonglah setiap nama, setiap pribadi yang hari ini disebut oleh jemaat-Mu dalam doanya. Perhatikanlah, dengarlah permohonan kami ya Tuhan. Berikanlah belas kasihan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu hari ini. Tuhan memperhatikan satu persatu. Pulihkanlah relasinya, pulihkanlah hatinya, dan ubahkanlah kehidupannya. Sehingga tidak ada satupun kuasa si jahat, si iblis yang berkuasa dalam hati kami, mengganggu kerohanian kami, mengganggu kehidupan kami, merusak relasi kami. Tuhan, kami mau Roh Allah bertahta dalam hidup kami. Perhatikanlah setiap jemaat-Mu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk respon yang diberikan oleh setiap pribadi. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Atsumi. Tuhan tolong dan Tuhan memberkatinya. Mohon Tuhan memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Seluruh majelis di gereja ini Tuhan menyertai. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, syafaat kami mohon, biar Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan jemaat-Mu yang bekerja, yang bersekolah, yang telah berkeluarga maupun yang tengah bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan pimpinlah. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Ellen, Ibu Atsumi yang tengah dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkanlah, Tuhan sembuhkanlah. Dan Tuhan yang terus memampukannya menanggung rasa sakit sampai Tuhan memulihkannya. Dan kami berdoa untuk semua ibu yang mengandung. Pimpinlah ya Tuhan. Ibu-ibu yang tengah mengandung saat ini. Ibu Desi, Ibu Iga, Ibu Aprianti. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh terus memeliharakan mereka. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia. Adik Jeremy, Saudari Viva, Saudara Peter Yongren, Saudari Gracela, Saudari Elina, Dwina, Bapak Pauline, Ibu Sofia Lucia Sunanda, dan seluruh jemaat Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kami. Ya Tuhan, berkaryalah, mampukanlah, limpahkanlah berkat Allah sehingga mereka mampu menapaki kehidupan mereka. Bagi anak-anak Tuhan berkati sehingga boleh bertumbuh ya Tuhan. Mohon Tuhan memimpin mereka dalam kehidupan mereka masing-masing.
Seperti Engkau ya Tuhan memeliharakan mereka, demikian juga kiranya Engkau memeliharakan kehidupan mereka tiap-tiap waktu. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-Mu. Mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh saat ini yang tidak kami ketahui. Tuhan, jamalah bagian tubuhnya yang sakit. Pulihkanlah dan berikanlah kesembuhan. Kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada